Aku tidak hancur karena mereka mengambil uangku. Aku hampir mati karena aku membiarkan mereka mengambil diriku, sedikit demi sedikit, dengan senyum, dengan kata keluarga. Sampai suatu hari, aku sadar aku masih hidup, tapi tidak lagi menjadi siapa-siapa. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku selalu percaya bahwa cinta adalah kerja sunyi. Ia tidak berisik, tidak menuntut tepuk tangan, tidak meminta pengakuan. Ia hidup dari keputusan-keputusan kecil yang diulang setiap hari, bahkan ketika tubuh lelah dan hati ingin berhenti. Namaku Nadia, 27 tahun. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa jika aku mampu, maka aku harus membantu. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin. Aku bekerja sejak usia yang belum genap 21. Bukan karena orang tuaku miskin, tapi karena aku tidak suka bergantung. Ada rasa bangga yang tidak pernah kuucapkan pada siapapun, perasaan berdiri di atas kakiku sendiri, membawa pulang hasil dari peluhku sendiri, dan tahu bahwa hidupku tidak sepenuhnya bisa ditarik oleh tangan orang lain. Saat aku menikah, aku membawa keyakinan itu bersamaku. Bahwa pernikahan adalah kerjasama antara dua orang dewasa. Bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi siapa yang paling jujur dalam memberi. Pernikahanku tidak meledak-ledak, tidak ada drama besar, tidak ada teriakan atau air mata berlebihan. Kami menikah dengan kepala dingin dan harapan yang rapi. Suamiku pria yang tenang, tidak banyak bicara, tidak suka konflik, dan selalu tampak rasional. Ia bukan romantis yang pandai kata-kata, tapi kehadirannya stabil, dan itu cukup bagiku. Aku tidak mencari pria yang berisik, aku mencari rumah. Keluarganya, aku tidak langsung merasa asing, tapi juga tidak pernah benar-benar hangat. Mereka hidup sederhana, dengan cerita pengorbanan yang panjang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentang orang tua yang bekerja terlalu keras, tentang adik-adik yang masih membutuhkan, tentang masa lalu yang selalu dijadikan alasan untuk masa kini. Aku mendengarkan semua itu dengan penuh empati, karena aku tahu rasanya tumbuh dengan beban. Dan karena aku mampu, aku tidak melihat alasan untuk menahan diri. Uang pertama yang kuberikan tidak terasa seperti kehilangan, justru seperti pernyataan diri. Aku masih ingat rasanya. Ringan, hampir membanggakan. Aku membantu membayar sesuatu yang tertunda. Tidak ada permintaan langsung. Hanya cerita yang diucapkan dengan nada lelah. Diselipi tawa kecil yang seolah berkata, "Ya, beginilah hidup kami." Aku mengulurkan tangan sebelum diminta. Dan saat itu, dunia terasa benar. Untung ada kamu. Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum. Tidak berlebihan, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat dadaku menghangat. Kamu lebih kuat dari perempuan lain. Aku tidak tahu mengapa kalimat itu tinggal lebih lama di kepalaku. Mungkin karena sejak kecil aku ingin diakui bukan karena aku lemah, tapi karena aku sanggup. Sejak saat itu, aku perlahan berubah peran. Bukan secara resmi, bukan lewat pembicaraan terbuka, tapi lewat kebiasaan. Jika ada kebutuhan mendesak, aku yang memikirkan. Jika ada kekurangan, aku yang menambal. Jika ada masalah, aku yang merasa perlu menyelesaikan. Tidak ada yang memintaku, dan justru itu yang membuatku tidak bisa berhenti. Karena bagaimana mungkin aku menolak sesuatu yang bahkan tidak diminta. Aku mulai menjadi solusi bahkan sebelum masalah selesai diceritakan. Aku belajar membaca jeda dalam percakapan. Nada suara yang menurun, kalimat yang digantung di udara. Aku menyesuaikan diri tanpa sadar. Menghitung pengeluaran bukan lagi untuk hidupku sendiri, tapi untuk kemungkinan orang lain membutuhkan. Aku masih membeli apa yang kubutuhkan, tapi dengan rasa bersalah samar. Tubuhku mulai memberi tanda-tanda kecil. Lelah yang tidak bisa dijelaskan, tidur yang tidak benar-benar memulihkan. Hari-hari di mana aku duduk diam dan merasa kosong,
tapi segera menepisnya. Karena aku merasa berarti. Dan bukankah itu yang dicari semua orang? Aku merasa dibutuhkan. Aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku merasa peranku penting. Aku tidak sadar bahwa tidak ada yang pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak sadar bahwa memberi mulai menjadi satu-satunya alasan keberadaanku di ruangan itu. Tidak sadar bahwa cinta yang sehat tidak mengukur nilai dari seberapa banyak yang bisa diambil. Aku mengira aku dicintai karena aku ada. Padahal perlahan, aku dinilai dari seberapa berguna aku. Dan saat itu, aku masih tersenyum, masih percaya, masih merasa bangga pada diriku sendiri. Aku belum tahu bahwa ini bukan puncak cinta. Ini hanya titik awal aku belajar mengecilkan diriku sendiri, dengan sukarela. Aku tidak ingat kapan tepatnya memberi berubah menjadi kebiasaan. Yang kuingat hanyalah satu hari di mana aku berhenti menghitungnya sebagai bantuan dan mulai menyiapkannya seperti kewajiban yang tak tertulis. Awalnya jumlahnya kecil, tidak terasa. Aku bahkan tidak mengingat tanggalnya. Aku memberi ketika ada kebutuhan dan lupa setelahnya. Lalu jaraknya memendek. Permintaan atau tepatnya cerita datang lebih sering. Kebutuhan tidak lagi insidental, tapi berulang. Seperti hujan yang awalnya menyejukkan, lalu perlahan menggerus tanah tanpa disadari. Aku masih ikhlas, setidaknya aku meyakinkan diriku begitu. Aku tertawa juga, karena aku tidak ingin terlihat pelit, tidak ingin dianggap perempuan yang berubah setelah menikah. Aku mulai mengurangi hal-hal kecil untuk diriku sendiri. Membatalkan rencana membeli sesuatu yang kuinginkan, menunda istirahat, menghibur diri dengan kalimat yang sama setiap kali lelah muncul. Ini hanya sementara. Namun sementara itu tidak pernah memiliki ujung. Uang yang dulu kuberikan dengan bangga, kini terasa seperti angka yang selalu salah. Berapapun jumlahnya, selalu ada kebutuhan lain yang belum tertutup. Selalu ada alasan mengapa itu belum cukup. Aku mulai menunggu reaksi setiap kali memberi. Dan itu mengerikan, karena aku sadar aku tidak lagi memberi dengan bebas. Aku memberi agar suasana tetap aman. Suamiku tidak pernah menyuruhku, dan itu membuat segalanya lebih rumit. Ia juga tidak pernah berkata, "Cukup." Ia berdiri di tengah, diam, netral. Seolah ini bukan urusannya. Seolah tubuhku yang lelah dan batinku yang menyempit bukan sesuatu yang perlu dibela. Ketika aku mencoba bicara, ia hanya berkata, "Mereka keluarga." Nada datarnya membuat kalimat itu terasa final. Aku mulai merasa bersalah karena lelah, seolah kelelahan adalah tanda bahwa aku kurang ikhlas, kurang dewasa, kurang berkorban. Aku menegur diriku sendiri sebelum siapapun sempat melakukannya. Mungkin aku terlalu perhitungan, mungkin aku berubah, mungkin aku egois. Aku berhenti mempertanyakan situasi dan mulai mempertanyakan diriku sendiri. Dan di sanalah aku mulai mengecil. Aku tidak lagi merasa bangga saat memberi. Aku hanya merasa lega ketika tidak ada wajah yang berubah, tidak ada sindiran, tidak ada jeda dingin. Aku mulai mengerti sesuatu yang belum berani kuucapkan. Bahwa uangku telah menjadi bahasa cinta yang diharapkan. Dan aku selalu merasa salah ucap. Pada akhirnya, aku duduk sendirian suatu malam, menatap angka-angka yang tersisa, dan menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Bukan karena aku tidak mau memberi, tapi karena berapapun yang kuberikan, aku selalu dianggap kurang. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, jika cintaku diukur dari apa yang bisa kuhabiskan, siapa aku ketika aku tidak lagi mampu? Aku tidak langsung menyadarinya sebagai penghinaan. Awalnya hanya perubahan kecil, terlalu kecil untuk dituding, terlalu samar untuk diprotes. Nada suara yang sedikit lebih tinggi, senyum yang tidak lagi sampai ke mata, cara menyebut namaku yang terdengar seperti koreksi.
Semua masih dibungkus sopan santun. Kesalahanku mulai dicatat. Hal-hal sepele yang dulu diabaikan, kini diulang-ulang. Cara bicaraku, caraku menyajikan sesuatu, caraku diam. Aku dikoreksi di depan orang lain, tapi dengan tawa ringan. Aku cuma mengingatkan, katanya. Dan aku tersenyum, karena jika tidak, aku akan terlihat sensitif. Uang yang kuberikan tidak lagi disebut sebagai bantuan. Ia berubah menjadi sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak perlu dibahas. Aku terkejut saat suatu hari ada komentar tentang jumlah yang kuberikan. Bukan ucapan terima kasih, tapi perbandingan. Dengan nada datar seolah itu fakta biasa. Saat itu aku ingin tertawa, bukan karena lucu, tapi karena aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku menyangkal dalam diam, meyakinkan diri bahwa aku hanya lelah, bahwa aku terlalu memikirkan hal-hal kecil. Namun rasa sakit tidak pergi. Ada perasaan aneh setiap kali aku masuk ke ruangan itu. Bahuku menegang tanpa sadar, napas pendek. Aku mulai memilih kata-kata bahkan sebelum berbicara. Aku, yang selama ini menjadi penopang, mulai merasa seperti beban yang harus dijaga agar tidak salah langkah. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata kasar, karena tidak pernah ada. Yang menyakitkan adalah cara mereka berbicara seolah aku selalu kurang. Kurang cekatan, kurang tahu diri, kurang pantas mengeluh. Uangku dipisahkan dari rasa hormat. Aku berguna, tapi tidak dihargai. Diperlukan, tapi tidak dipandang setara. Aku duduk di antara mereka dan merasa kecil. Padahal sebagian hidup mereka berdiri di atas jerih payahku. Tubuhku mulai memberontak dengan caranya sendiri. Tidur menjadi tipis dan rapuh. Aku terbangun dengan dada berdebar, tanpa mimpi yang jelas. Tanganku sering dingin, pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Aku menangis tanpa suara. Di kamar mandi, di sudut ranjang, di sela-sela aktivitas yang seharusnya normal. Di luar, aku adalah menantu baik, perempuan beruntung, istri yang kuat dan mapan. Tidak ada yang melihat bagaimana aku mengecil di dalam. Dan aku tidak punya tempat aman untuk berkata, aku tidak baik-baik saja. Karena jika aku mengeluh, aku takut akan dianggap tidak tahu diri, tidak bersyukur, terlalu banyak menuntut. Aku belajar satu hal yang pahit, bahwa penghinaan tidak selalu datang dengan makian. Kadang ia hadir sebagai koreksi yang terus-menerus, sebagai senyum yang menilai, sebagai pengingat halus bahwa posisiku bisa dipertanyakan kapan saja. Dan malam itu, saat aku menatap bayanganku sendiri di cermin, aku menyadari sesuatu yang membuat mataku panas. Aku tidak pernah dipukul, tidak pernah diteriaki. Namun harga diriku sedang dilucuti, lapis demi lapis, perlahan, rapih, dan nyaris tanpa suara. Aku menjadi orang pertama yang membela mereka, bahkan sebelum ada yang meminta. Jika ada yang bertanya, aku tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Jika ada yang menyinggung sikap mereka, aku yang lebih dulu meluruskan. Mereka memang begitu, tapi hatinya baik. Mereka cuma khawatir, caranya saja yang salah. Mereka sudah banyak berkorban. Aku hafal kalimat-kalimat itu. Aku menyusunnya rapi seperti tameng. Kupakai berulang-ulang sampai aku sendiri lupa apa yang sebenarnya kurasakan. Aku menyangkal intuisi yang berteriak pelan di dalam dada. Setiap kali perasaan tidak enak muncul, aku menekannya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif, bahwa aku lelah, dan kelelahan membuat segalanya terasa berlebihan. Tubuhku tidak sepandai itu. Pusing datang tanpa aba-aba. Dada terasa sempit seperti diikat. Ada hari-hari ketika aku menatap kosong, tidak sedih, tidak marah, hanya tidak ada apa-apa. Aku mati rasa, dan anehnya, itu terasa seperti solusi. Aku bertahan demi citra, demi pernikahan yang ingin terlihat utuh, demi cerita tentang perempuan kuat yang bisa mengatur segalanya.
Aku menjalani peran dengan rapi, menantu yang pengertian, istri yang sabar, perempuan yang selalu bisa diandalkan. Dan perlahan, aku lupa bagaimana rasanya menjadi manusia, yang boleh lelah tanpa harus menjelaskan, yang boleh marah tanpa harus minta izin, yang boleh berkata tidak tanpa merasa bersalah. Aku hidup di dalam peran itu, bangun, bernafas, tersenyum, memberi, meminta maaf, mengulanginya seperti rutinitas yang tidak pernah dipertanyakan. Kadang di malam hari, aku bertanya pada diriku sendiri dengan suara sangat pelan. Kalau aku berhenti memberi, apa yang tersisa dari cintaku di mata mereka? Pertanyaan itu membuatku diam lama. Bukan karena jawabannya tidak ada, tapi karena aku takut dengan apa yang akan kutemukan. Dan untuk pertama kalinya, meski masih samar dan belum berani kuucapkan keras-keras, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa kosong. Mungkin aku tidak bertahan karena cinta. Mungkin aku bertahan karena takut. Takut dianggap gagal. Takut sendirian. Takut mengakui bahwa semua pengorbanan ini tidak membuatku lebih dicintai, hanya lebih mudah dilukai. Kesadaranku tidak datang seperti petir. Ia datang pelan, berulang, dan tidak bisa dihindari. Aku mulai melihatnya sebagai pola, bukan lagi potongan kejadian yang bisa kucari alasannya satu persatu. Bukan lagi hari tertentu ketika kata-kata terasa menyakitkan, atau bulan tertentu ketika uangku habis tanpa sisa. Semua terhubung, rapi, konsisten. Aku berhenti bertanya kenapa hari ini mereka dingin, dan mulai bertanya kenapa selalu aku yang harus menyesuaikan diri. Aku berhenti mencari pembenaran, tidak lagi berkata mereka lelah, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi memaksa diriku mengerti sesuatu yang sejak awal tidak pernah berniat memahamiku. Aku melihat uang itu apa adanya, bukan tanda cinta, bukan bentuk bakti, bukan jembatan kedekatan. Ia adalah alat. Alat untuk menilai, alat untuk mengatur jarak, alat untuk membuatku selalu merasa berhutang, meski yang memberi adalah aku. Dan kesadaran itu menghantamku dengan cara yang paling menyakitkan. Tenang. Aku teringat diriku yang dulu, perempuan yang berbicara tanpa ragu, yang punya mimpi tanpa harus menjelaskannya, yang tertawa tanpa menghitung dampaknya. Aku merindukan suaraku sendiri, bukan suara yang disesuaikan, bukan suara yang diperkecil agar tidak mengganggu, bukan suara yang hanya muncul ketika diminta. Aku melihat perempuan itu seperti orang asing, dan menyadari aku telah meninggalkannya terlalu lama. Hubunganku dengan suamiku berubah sejak aku berhenti berpura-pura baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan. Hanya kejujuran yang terasa seperti menarik perban dari luka lama. Aku berkata lelah. Aku berkata takut. Aku berkata, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin sadar. Kebingungan. Bukan karena ia tidak mencintaiku, tapi karena ia tidak pernah benar-benar berdiri di sisiku. Kebenaran itu tidak bisa ditarik kembali. Sekali diucapkan, ia tinggal. Aku berhenti menunggu dihargai. Berhenti berharap kata terima kasih yang tulus. Berhenti menunggu perubahan dari orang-orang yang nyaman dengan pengorbananku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, dengan jujur tanpa romantisasi. Kalau aku terus bertahan, apa yang tersisa dariku 5 tahun lagi? Pertanyaan itu menakutkan. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takut itu memberiku arah. Aku tidak ingin mati perlahan. Tidak ingin habis sedikit demi sedikit, sambil disebut berbakti, sabar, dan kuat. Aku ingin hidup, meski harus kehilangan peran yang selama ini kupeluk.
meski harus menghadapi sunyi yang belum kupenal. Dan di titik itulah, tanpa sorak, tanpa saksi, aku membuat keputusan batin yang tidak bisa dibatalkan. Aku tidak akan lagi mengorbankan diriku demi cinta yang hanya hidup jika aku terus mengalah. Aku pergi tanpa koper besar. Tidak ada adegan hujan, tidak ada tangisan di depan pintu. Tidak ada kata-kata pamungkas yang terdengar seperti keadilan. Aku hanya pergi. Pagi itu berjalan seperti pagi lain. Aku menyeduh teh, menatap dinding yang sudah terlalu lama menjadi saksi diam, dan mengenakan pakaian yang paling sederhana. Tidak untuk menyamar, tidak untuk bersembunyi. Hanya agar tubuhku tidak merasa dipaksa menjadi siapapun. Kepergianku tidak terasa heroik. Ia terasa lega. Seperti nafas yang akhirnya keluar setelah terlalu lama ditahan. Aku tidak menjelaskan semuanya. Aku tidak membuka daftar luka. Aku tidak menuntut pengakuan. Aku sudah terlalu lelah untuk membuktikan bahwa lukaku sah. Suamiku berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak marah, tidak juga memohon. Di matanya ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari kemarahan. Keterlambatan. Ia baru mengerti ketika aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak membencinya, dan itu justru membuat perpisahan ini lebih berat. Aku tahu ia mencintaiku. Dengan caranya. Tapi cinta yang tidak melindungi, lama-lama menjadi ruang kosong yang menghisap siapapun di dalamnya. Aku tidak ingin mengubahnya. Aku tidak ingin diselamatkan olehnya. Aku hanya ingin berhenti tenggelam. Setelah aku pergi, tidak ada hidup baru yang langsung terasa indah. Tidak ada pagi penuh cahaya. Tidak ada aku versi baru yang lebih kuat. Yang ada hanya aku. Dan luka-luka yang ikut pindah bersamaku. Aku menangis di tempat yang aman, bukan karena akhirnya bebas, tapi karena baru sekarang aku mengizinkan diriku sedih. Sedih karena bertahun-tahun hidupku habis untuk membuktikan bahwa aku layak dicintai. Sedih karena aku bertahan terlalu lama. Sedih karena aku meninggalkan bagian diriku sendiri di rumah itu, bagian yang tidak akan kembali utuh. Aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan dengan baik. Tidak semua pengorbanan itu suci. Sebagian hanyalah cara paling halus untuk membuat seseorang hilang tanpa suara. Aku tidak membenci keluarga yang mengambil uangku. Aku tidak lagi menyimpan amarah sebagai bahan bakar hidup. Yang aku sesali hanya satu. Aku membiarkan mereka mengambil diriku. Sedikit demi sedikit. Dengan senyum, dengan kata keluarga, dengan kalimat yang terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya perintah. Sekarang aku hidup lebih pelan, lebih jujur, lebih sering diam, bukan karena takut, tapi karena aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan keberadaanku. Ada hari-hari ketika aku merasa kosong. Ada malam-malam ketika tubuhku masih mengingat ketakutan lama. Dan aku tahu, pemulihan bukan garis lurus. Aku tidak utuh. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi aku hidup dengan pilihanku sendiri. Dengan batas yang akhirnya ku tarik, meski terlambat. Dan itu cukup. Aku tidak hancur karena mereka mengambil uangku. Aku hampir mati karena aku membiarkan mereka mengambil diriku. Sekarang, meski dengan tangan gemetar, aku memegang hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyerahkannya pada siapapun. Aku pergi tanpa menang, tanpa sorak, tanpa keadilan yang terlihat. Tapi untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Luka ini akan tinggal lama, mungkin selamanya. Namun setidaknya kini aku hidup sebagai manusia, bukan lagi sebagai alat yang disebut keluarga.